Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi psikis pemicu naiknya asam lambung. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi psikis pemicu naiknya asam lambung. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan secara fisik juga secara psikis ya. Namun demikian yang lebih dominan menyebabkan ini adalah secara psikis atau secara mental, pikiran dan kejiwaan kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebagai topik yaitu sensasi psikis ya, pemicu naiknya asam lambung. Karena pada faktanya juga hal seperti ini kita sadar atau tidak sadar sebenarnya yang menyebabkan asam lambung semakin naik ya, ini adalah pemicunya adalah sensasi psikis kita atau kejiwaan kita. Nah, ada beberapa hal ya yang menjadi pemicu sensasi psikis ini memicu asam lambung naik ya. Nah, itu biasanya terjadi sensasi psikis ketika kita sudah ini ya Pak, sudah sampai tahap GERD ya. Jadi ketika asam lambung masih biasa hanya di dalam perut, ini belum begitu dahsyat ya. Nah, akan tetapi setelah itu sering naik, nah kemudian terjadi GERD, kemudian GERD menimbulkan beberapa sensasi yang kita kenal sebagai 1001 macam sensasi ya, yang rasanya cukup luar biasa. Nah, dari situlah ya mulai memicu psikis kita mulai terganggu ya. Nah, beberapa sensasi psikis itu antara lain yang pertama ya, yang pertama mulai timbul kecemasan ya. Mengapa mulai timbul kecemasan? Wajar saja karena penderitaan kita rata-rata sudah lama belum sembuh, sudah mencoba berkali-kali berobat ke dokter, sudah mencoba mungkin ke paranormal, sudah mencoba mungkin banyak herbal yang dicoba. Nah, alhasil belum memuaskan, artinya belum sembuh. Nah, sehingga siapapun orangnya pasti akan mulai cemas ya, atau timbul anxiety, kecemasan ya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka sensasinya kita sudah mulai bingung ya. Bingung dengan diri kita sendiri sebenarnya terkena penyakit apa seperti itu. Terus kira-kira bisa sembuh atau tidak. Nah, ini makin cemas seperti itu. Nah, ketika terjadi makin cemas seperti itu, ini akan mempengaruhi asam lambung menjadi semakin naik gitu.
Makanya sering saya sebut sebagai lingkaran negatif. Itu seperti itu. Sehingga rata-rata penderitaan ini itu biasanya diderita cukup lama gitu. Nah, kemudian selain sensasi cemas atau kecemasan, ketika kita sudah dihantam oleh beberapa sensasi secara fisik ya, karena rasanya sangat dahsyat tadi, biasanya kemudian diiringi dengan sensasi ketakutan ya, takutnya. Nah, biasanya ketakutan yang paling paling berat itu adalah takut mati yang pertama. Kemudian yang kedua, takut terkena penyakit-penyakit berat gitu. Ini juga hampir ya semua penderita ini biasanya mengalami sampai tingkat itu ketika yang sudah terkena anxiety dan psikosomatiknya itu. Nah, selain itu juga akan muncul lagi kekhawatiran ya, kekhawatiran. Yaitu khawatir dengan keadaan ya, dengan keadaan karena kita menderita sudah cukup lama. Ini ya sebenarnya wajar juga sih itu ya. Tetapi ini juga merupakan gangguan bagi mental kita ya. Nah, ini contohnya kita mengkhawatirkan keadaan keluarga ini nanti bagaimana ke depannya kalau misalkan kita sakit terus-terusan. Ini mulai seperti itu. Kemudian juga khawatir dengan mungkin pekerjaan kita, khawatir dengan usaha kita, apakah bisa berjalan atau tidak dan seterusnya, apakah bisa produktif atau tidak dan seterusnya. Nah, semakin khawatir seperti itu, nah ini juga akan memicu asam lambung untuk naik gitu. Nah, selain kita ada sensasi kekhawatiran, kita juga ada juga sensasi secara psikis yaitu was-was ya. Was-was ini keraguan-raguan lah. Ini kira-kira bisa sembuh atau tidak, terus kira-kira nanti kondisi perekonomiannya bagaimana dan lain sebagainya itu. Nah, dengan semakin ruwet seperti itu ya, nah ini asam lambung semakin naik ya. Makanya sensasi psikis ini adalah memicu asam lambung untuk naik. Nah, selain itu ada sensasi lagi yang disebabkan oleh pikiran ya. Nah, pikiran dengan setelah dihantam oleh beberapa sensasi yang luar biasa rasanya ya dan cukup komplit ya ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu biasanya pikiran menganalisanya negatif, jadi pikiran negatif. Nah, ini berpikirnya jangan-jangan ya. Ketika kita sedang kepala pusing, kepala terasa berat, keliengan, migrain dan lain sebagainya. Nah, ini karena sudah cukup lama seperti itu, kadang pikiran negatifnya, wah ini jangan-jangan terkena tumor otak misalkan atau kanker otak dan lain sebagainya. Termasuk ketika misalkan tangan ini agak sering gemeteran, kaki gemeteran. Nah, ini juga kadang analisanya negatif. Wah, jangan-jangan nanti stroke. Contohnya seperti itu ya. Nah, semakin eh, pikiran, perasaan, emosi, kejiwaan ini banyak sensasi ya, yaitu sensasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was, pikiran negatif ini semakin memicu ya, memicu lagi asam lambung untuk naik. Nah, maka setelah seperti itu, nah ini sudah terjadi lingkaran negatif yang menjadi lama sembuhnya itu. Nah, akan tetapi ketika kita sudah memahami ya, ketika sudah memahami alurnya seperti itu, maka kita bisa mencari solusinya. Bagaimana caranya bisa keluar dari lingkaran negatif asam lambung anxiety psikosomatis sehingga semakin hari menjadi semakin sehat, semakin hari menjadi semakin damai dan akhirnya menjadi sembuh. Nah, ini ada satu solusi ya
yang menurut saya ini jurus ampuh ya, jurus ampuh untuk mengatasi psikis kita supaya tenang dan akhirnya menjadi ya stabil ya, dan akhirnya tidak memicu asam lambung untuk naik. Dulu saya sering mendengar motivator-motivator ya, yang penting tenangkan pikiran, tenangkan pikiran. Nah, kan tetapi realnya menenangkan itu seperti apa? Nah, itu kadang kita masih bingung ya seperti itu. Dan maka dari itu saya ingin menjelaskan secara detailnya ya, bahwa untuk menenangkan pikiran ya, ini hanya cukup satu kalimat ya, cukup satu kalimat yang sederhana sebenarnya ya, ini kunci sembuh ya. Maka menurut saya sebagai jurus ampuh ya. Nah, ini adalah nerimo ing pandum ya. Nerimo ing pandum itu artinya selalu bersyukur, menerima apa adanya dengan tulus ikhlas. Begitu teman-teman. Kalau kita secara lahir dan secara batin bisa selalu bersyukur, menerima apa adanya dengan tulus ikhlas yang tidak setengah-setengah ya, ini akan cepat sembuh teman-teman. Ya, karena apa? Karena secara psikis, kejiwaan, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita itu akan terkendali, akan tenang. Sehingga tidak lagi memicu asam lambung untuk selalu naik. Nah, kalau asam lambung tidak selalu naik, maka berangsur-angsur kita akan sembuh. Begitu teman-teman ya. Jadi ini kelihatannya sederhana ya, nerimo ing pandum. Jadi selalu bersyukur, menerima adanya, menerima apa adanya. Nah, contoh kata-kata apa adanya ini artinya kita selalu bersyukur, baik itu dalam kondisi yang menyenangkan maupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau kita bersyukur untuk kondisi yang menyenangkan, saya kira ini sudah biasa ya, sudah biasa kita lakukan ya, bahkan oleh hampir setiap orang ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan pasti akan alhamdulillah ya, bersyukur. Itu mudah ya. Tetapi untuk kita mampu bersyukur dalam kondisi yang tidak menyenangkan, nah ini yang suatu tantangan ya, dan perlu memang latihan juga. Nah, ini contohnya ya, seperti kita dalam penderitaan ini ya, asam lambung ketensiatif psikosomatis ini kan penderitaan yang tidak menyenangkan lah. Nah, ini pun ini harus kita syukuri ya, harus kita syukuri. Nah, bagaimana realnya cara mensyukuri hal-hal yang tidak menyenangkan? Caranya kita ambil hikmahnya. Contohnya ya, kita sedang terkena penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, anggap saja sedang sakit ya. Nah, ketika kita sedang sakit, tetap bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena dosa-dosa kita sedang dikurangi. Seperti itu ya. Jadi hikmahnya seperti itu. Termasuk ketika kita misalkan sedang posisinya tidak menyenangkan, katakanlah sedang teraniaya lah ya, sedang teraniaya, itu pun kita harus bersyukur. Mengapa bersyukur dalam kondisi yang teraniaya? Kita bersyukur bahwa doa kita akan dikabulkan ya, karena orang-orang yang teraniaya ini doanya akan dikabulkan. Nah, maka dari itu semua hal ya, semua hal yang ada di dalam diri kita, kita mencoba kita syukuri ya. Kalau yang hal menyenangkan ya cukup alhamdulillah, kita bersyukur kepada yang maha kuasa ya. Tetapi hal yang tidak menyenangkan pun kita tetap bersyukur, karena pasti di balik itu ada hikmahnya. Maka termasuk penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah suatu proses ya, proses pendewasaan diri kita supaya menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Nah, dengan keyakinan seperti itu, maka
kita selalu nrimo ing pandum, yaitu selalu mensyukuri apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Dengan seperti itu maka jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita akan menjadi tenang, menjadi stabil, dan akhirnya tidak memicu asam lambung itu naik. Dengan seperti itu maka berangsur-angsur kita akan sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami ya, memahami, dan mudah-mudahan bisa mempraktekkan, dan akhirnya semakin hari kita menjadi semakin sehat, semakin hari kita menjadi semakin damai, dan akhirnya sembuh total. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.